Rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut adalah yang laut. A. Kira-kira dari pilihan A, B, C, D itu yang semuanya laut yang mana? A. A ya. A. Jadi perhatikan nah, setiap nomor 1 itu pasti tentang rantai makanan. Nah, rantai makanannya itu kemarin di darat ya. Sekarang di laut. Kemarin juga sempat ditanya di sawah. Yang manakah rantai makanan di sawah? Jadi kira-kira begitu aja soal yang nomor 1 ya. Jadi tinggal kalian lihat mana kira-kira di situ hewan-hewannya yang semuanya ada di laut. Kenapa B, C, dan D salah? Karena B, C, dan D ada burung, ada elang, ya, ada ayam, salah. Insya Allah mudah ya nomor 1 ya. Nomor 2, Aira. Tumbuhan sirih yang merambat pada pohon mangga untuk mendapatkan sinar matahari. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut akan membentuk simbiosis. Simbiosis apa? Komensalisme. Ya, benar ya, komensalisme. Kenapa komensalisme? Karena ada yang kenapa Aira? Kok pilih komensalisme Aira? Zah, jawaban nomor 1 apa Zah? Karena tumbuhan sirih diuntungkan tapi mangganya nggak dapat untung. Ya, karena dia itu sama-sama tidak si mangganya ini tidak diuntungkan tapi tidak juga dirugikan ya. Jadi si mangga ini meskipun ada sirih, dia tidak dirugikan ya. Jadi komensalisme itu adalah ada yang untung tapi yang satunya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Ya, itu adalah komensalisme. Apa tadi Raffi nanya apa Raffi? Vi, nanya apa Vi? Jawaban nomor 1. Ya. 1. Nomor 1 A. Baru nomor 1 sudah nggak fokus. Nomor 2 komensalisme. Ya, karena sirihnya untung, mangganya tidak untung, tidak rugi. Jadi komensalisme D. Selanjutnya nomor 3 Fani. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara adaptasinya pada tabel berikut adalah C. C. Putri malu mengatupkan daunnya bila terkena rangsangan. Betul ya, kalau jagung dia menggulungkan daunnya di musim kemarau. Kalau jati dia menggugurkan daunnya di musim kemarau. Kalau kaktus dia mempunyai duri untuk mengurangi penguapan, ya. Jadi itu adalah bentuk adaptasi dari masing-masing tumbuhan yang ada. Aduh, suara Ustazah putus-putus karena Enggak. Jelas? Enggak. Soalnya kalian gerakannya Jelas. kayak putus-putus gitu nah. Jelas kok. Jelas ya. Kalau putus-putus langsung aja kasih tahu Ustazah. Boleh kalau Ustazah nggak dengar di chat ya. Nomor 4. Di chat. Oke. Nomor 4 Irul. Kalajengking mempunyai cawak melindungi dirinya dari sang musuh. Hewan ini melakukannya dengan cara Apa itu? Apa dia? Apa Rul? mengeluarkan sengat berat dari ekor. Ya, oke, benar ya, mengeluarkan sengat beracun yang ada di ekornya, ya. Benar. Kalau mengeluarkan bau menyengat itu hewan lain. Ada yang begitu juga modelnya. Menyemprotkan cairan hitam itu cumi, menggunakan ekornya untuk memukul musuh juga ada beberapa hewan yang seperti itu ya. Nomor 5, Yasmin. Nomor 5, Yasmin. Kita memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya dengan cara menanami kembali lahan. Oke, benar ya. Jawabannya adalah B. Menanami kembali lahan-lahan yang telah gundul.
Itu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya nomor 6, Aisyah Faruk. Nomor 6 Aisyah. Kerusakan ekosistem di sekitar daerah aliran semakin mengkhawatirkan. Salah satu cara untuk melestarikan lingkungan di daerah tersebut adalah C. Adalah, oh Faruk bisik-bisik ya. C, kata Faruk C ya. Membuat gedung laboratorium, salah. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nomor 6, C ya, benar. Tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nomor 6 C. Nomor 7 Faza. Tidak di daerah Probolinggo dan Pasuruan resah karena muncul banyak ulat bulu. Penerapan mekanisme rantai makanan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara yang mana? A. Meningkatkan populasi burung pemakan ulat. Atau B. Menyemprotkan pestisida supaya ulat mati. Atau C. Menebang semua pohon dekat rumah. Atau D. Membakar ulat supaya mereka mati. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana mengatasinya dengan mekanisme rantai makanan. Ya. Kalau cara mengatasinya saja bisa semuanya ya, boleh menyemprotkan pestisida boleh. Atau menebang pohon juga iya, tapi yang ditanya adalah dengan mekanisme rantai makanan. Maka kalau ada soalnya begini, suara Ustazah kedengaran? Ustazah ngelek-ngelek. Sekarang? Ngelek-ngelek Ustazah. Lumayan. Iya. Tes. Sudah kedengaran suara Ustazah? Masuk saja. udah Masih. Sudah bagus atau belum? Udah. Sudah bagus. Sudah bagus ya, oke. bagus. Alhamdulillah, iya jaringannya nggak tahu kenapa wifi hari ini ya. Ustazah ulangi, yang nomor 7 nak, itu kan yang ditanya, ini pertanyaan begini sering ya, setiap paket soal pasti ada. Yang ditanya adalah bagaimana sistem mekanisme rantai makanannya. Jadi adalah jawabannya adalah kita harus memperbanyak hewan yang untuk memakan hama tersebut. Ya, kalau kemarin tikus, berarti kita harus cari hewan untuk memakan tikus, ya. Jadi untuk rantai makan, kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah kita memperbanyak, kita membuat ada hewan yang untuk memakan hama ini, ya. Paham? Paham nak? Paham. Oke, jadi seperti itu ya cara mengerjakannya. Jadi nomor 7 jawabannya A. Meningkatkan populasi burung pemakan ulat. Oke. Nomor 8. Tadi siapa tadi? Nomor 8, Laili. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat dengan air seperti danau, sungai, dan akibat aktivitas manusia. Hal mereka adalah siklus kehidupan manusia dan dari siklus hidrologi. Cara mengatasi masalah tersebut D. Menyadarkan masyarakat dan kebersihan sungai. Oke, untuk nomor 8, pertanyaannya adalah mengatasi pencemaran air ya. Caranya apa? Caranya adalah D. Menyadarkan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai. Benar ya, nomor 8 D. Nomor 9. Amel. Nomor 9 Amel.
Sudah. Nomor 9 Bagian tubuh yang membantu pernapasan. ini nak mulutnya. Mulutnya ayam untuk apa kira-kira? Dia fokusnya ke ini, Makan. keruncingnya, Mel. B ya. Mengambil makanan. Jadi fokusnya itu di runcingnya. Nah, runcingnya ayam itu berfungsi untuk mengambil makanan. Ya. Makanan. Nomor 10, Fahmi. Yang matikan video nyalakan ya, Nak. Hewan yang mengalami hidup yang sama dengan hewan tersebut adalah A, wereng dan belalang. Kenapa B salah? Karena B ada kupu-kupu. Jadi kalau pertanyaannya kalau kecoa itu berarti metamorfosis tidak sempurna, ya. Kecoa adalah metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira kenapa dia disebut tidak sempurna? Ada yang tahu? Kenapa kecoa disebut metamorfosis tidak sempurna? Apa Zaki? Kenapa kira-kira yuk? Kenapa kecoa dibilang Karena melalui tahap apa Nafeza? tahap telur. karena tidak melakukan metamorfosis sempurna. Iya, benar. Iya, Fahmi. Dia tidak sempurna karena tidak mengalami metamorfosis sempurna. Ya kalau saya tanya, kenapa dia metamorfosis sempurna? Karena dia tidak melewati tidak sempurna dong, kebalikannya dong. Maksudnya kenapa dibilang tidak sempurna itu kenapa, Nak? Karena ada tahap nimfanya. Karena dia tidak melalui tahap pupa, ya. Jadi kenapa si kecoa ini disebut tidak sempurna? Karena dia tidak mengalami proses pupa. Kalau yang sempurna itu dia mengalami proses pupa, ya. Nah, jadi yang tidak, kupu-kupu itu ada pupanya, salah berarti B. Yang C, lalat juga salah. Yang D, tawon itu juga ada pupanya, jadi sempurna. Jadi yang tidak sempurna adalah A, wereng dan belalang, ya. Itu jawabannya. Jangan ini Nak ya, kalian jangan fokus pada apa jawabannya, tapi bagaimana penjelasannya. Karena bisa jadi soal seperti ini nanti akan muncul soal lagi di paket yang lain, tapi pertanyaannya lain lagi, ya. Sekarang nomor 11. Nomor 11 Rasya. Kira-kira persendian yang ditunjukkan oleh panah adalah sendi apa itu, Rasya? Sendi putar. Sendi putar. Ya benar ya. Bisa dilihat dari gambarnya. Ya benar. Sendi putar. Dari mana kita tahu? Dari gambarnya ya. Terlihat di situ adalah sendi putar. Kalau sendi pelana itu arahnya kemana? Ada yang tahu? Sendi pelana, yo. Mesti dihafal, Nak. Sendi pelana, tulis di situ, di pilihannya. Sendi pelana berapa? 2 arah. Tulis di pilihannya, di pilihan A, B, C, D, pelana sama dengan 2 arah. Biar enak kalian belajar. Udah. Pak peluru apa sudah peluru? Kalau peluru, arahnya kemana? Ke segala arah. Ke segala arah. Iya benar, ke segala arah. Tulis segala di situ, peluru sama dengan segala arah. Sambil ditulis, jadi kalau dibaca kalian tahu. Kalau engsel? 1,
Ya, engsel satu arah. Tulis di situ, engsel sama dengan satu arah. Nah, kalau sendi putar itu arahnya dia berputar. Apa tadi? Apa tadi? Engsel apa? Engsel satu arah. Apa tadi Ustazah? Satu arah, Engsel Raffi. tadi Engsel satu arah. dengerin Bapak. Kalau putar, dia arahnya berputar. Oke. Oke, nomor 12, Zaki. Celana tadi berapa? Apa, Fahmi? Aduh. Sendi pelana berapa arah? Sendi Berapa? celana 2 arah. Zaki, lanjut Zaki, nomor 12. Menyaring udara dan frekuensi dari sisi nomor A. Satu ya. Nomor 1 itu adalah organ apa namanya? Organ apa nomor 1 jawab? Siapa aja boleh jawab ya, rame-rame. Kalau misalnya sudah tanya, jawab ya. Biar kayak di kelas gitu loh, Nak. Nomor 1 adalah hidung. Nomor 2, kira-kira nomor 2 itu yang mana? Alveolus. Nomor 2, alveolus. Benar ya. Alveolus. Nomor 3 itu cabangnya. Apa nama cabangnya? Bronkiolus. Ya, oke. Lanjut nomor 13, Raffi. Raffi 13, Fi. Tapi belum ku kerjakan Ustazah. Ya, kira-kira coba jawab, baca dulu. Perhatikan gambar sistem pencernaan manusia berikut ini. Bagian organ sistem pencernaan manusia yang ditunjuk oleh nomor 1 berfungsi untuk. Nah, kira-kira berfungsi untuk apa? Waalaikumsalam. Sebentar, Nak ya. Apa, Fi? Kira-kira, Fi? Menyerap sari makanan. Menyerap sari-sari makanan. Apakah benar teman-teman yang lain menyerap sari-sari makanan? Salah. Menyerap sari-sari makanan. Salah. Menyerap sari-sari makanan itu kira-kira tugasnya siapa? Halus. Menyerap sari-sari makanan adalah usus halus. Tulis di situ. Menyerap sari-sari makanan, pinggirnya kasih tulisan usus halus. Biar tahu kalau pas belajar ya, Nak. Kalau menyerap air, kira-kira yang menyerap air yang mana? Tugasnya siapa itu? Usus besar. Usus? Usus besar ya, benar. Jadi menyerap air itu tugasnya usus besar. Tulis nah di sampingnya, usus besar. Kalau membusukkan sisa-sisa makanan, kira-kira itu tugasnya siapa? Usus besar juga, kan? Iya, usus besar. Tulis. Membusukkan sisa-sisa makanan itu adalah tugasnya usus besar. Tulis kayak gini ya, Nak. Nih. Jadi pinggirnya kalian tulis usus besar, usus halus. Supaya tahu. Jadi jawabannya adalah yang A, ya. Karena bagian organ sistem yang ditunjuk itu adalah lambung. Jadi fungsinya untuk merombak protein menjadi pepton.
Jawabannya A. Nomor 14. Aira. Aira udah belum tadi sih? Belum kan? Udah. Udah ya, Yasmin udah belum Yasmin? Belum siapa sih? Udah. Oh, Faza yang belum. Faza udah. Yang nggak nyalain videonya yang belum tadi ya? Aku. Zayan nomor 14 Zayan. Perhatikan gambar organ peredaran darah berikut. Bagian organ peredaran darah manusia yang ditunjuk anak panah berfungsi untuk mengalirkan darah dari C. Yang mana, Nak? C. C? Ya, C. Ya. Seluruh tubuh ke serambi kiri. Betul atau betul kan, Nak? Ini serambi apa kira-kira ini? Yang di bawahnya dia serambi apa? Serambi apa? Kanan. Serambi kanan ya. Serambi kanan. Jadi jawabannya adalah E, dari seluruh tubuh ke serambi kanan. D. Dari seluruh tubuh ke serambi kanan. Selanjutnya nomor 15. Nadia. Belum kukerjain, Ustazah. Fahmi sudah. Opik nomor 15, Opik. Nyalakan aja videonya ya, yang bawah. Yang belum nyalakan. Apa Pik nomor 15, Pik? Tunggu. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakannya. D. B. Bintang laut itu dengan cara fragmentasi. Ubur-ubur itu dengan cara tunas. Kasih tanda garis ya. Kayak gini, Ustazah nih. Kelihatan nggak? Kasih garis ya. Ustazah ulangin. Bintang laut itu fragmentasi. Ubur-ubur itu tunas. Ya. Ikan pari ovovivipar. Ikan pari ovovivipar dan amuba membelah diri. Amuba membelah diri. Jadi jawabannya B. Nomor 15 jawabannya B. Selanjutnya nomor 16. Nggak apa-apa sudah Nadia. Kira-kira baca Nadia. Kira-kira mana jawabannya kalau belum kerjakan? Baca. Ciri-ciri premier anak perempuan masa pubertas ditunjukkan oleh nomor. Ustazah ingatkan primer ya. Primer itu adalah yang tidak tampak ya. Ustazah ingatkan primer itu adalah perubahan yang tidak tampak. Artinya dia perubahan di dalam tubuh ya, di dalam tubuh kita. Kalau sekunder itu perubahan yang tampak, yang terlihat. Kalian ngelihat dari luar udah kelihatan. Oh, ini perubahan, ciri perubahan dia sekunder. Tapi kalau primer itu di dalam tubuh, tidak nampak. Kira-kira yang mana yang primer? Yang mana Nadia? Nadia coba dilihat pilihannya. Kira-kira pilih yang mana Nadia? Perempuan ya, perempuan.
2 dan 5, Ustazah. Ya, benar. 2 dan 5. Menghasilkan sel telur dan mengalami menstruasi. Maksudnya apa menghasilkan sel telur? Menghasilkan sel telur itu di dalam rahim, ya. Tidak terlihat dari luar, tetapi harus pakai alat. Menghasilkan sel telur dan mengalami menstruasi. Selanjutnya, nomor 17. Kenapa Faza? Opik? Kenapa? Nomor 17 selanjutnya Syifa. Syifa nomor 17 Syifa. Ya, Ustazah. Langsung soalnya. Upaya Syifa. Ya, Baca soalnya yang upaya. D. Upaya, baca soalnya Syifa. Dari upaya. Tidur secara teratur dan upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara kesehatan peredaran darah itu bukan oleh nomor. Oke, untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah. Apakah tidur secara teratur dengan posisi tengkurap, olahraga teratur dan makan makanan bergizi, memakai masker jika berada di luar di daerah berpolusi, tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak. Ingat ya, ini untuk organ peredaran darah. Peredaran darah, bukan pernapasan. Kira-kira yang mana? Syifa. Hah? Yang mana jawabannya Syifa? C. Tidur secara teratur tapi posisinya tengkurap. Salah ya. Jadi yang benar adalah A. 2 dan 4. Olahraga teratur dan mengkonsumsi makanan bergizi dan juga tidak mengkonsumsi makanan berlemak. Ini kalau mati silahkan klik linknya lagi ya. Kalau mati langsung klik, jangan kabur dulu.